Kurang lebih 30 meter sebelum pos 3, Dayat nanya ke Ayu, "Yuk, rombongan kita laki-laki yang baju putih pakai carrier hitam siapa ya?" Nggak ada ya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, dan doa buat teman-teman kita yang kena bencana ya. Kembali lagi di Pendakian Horormu, di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Dan pada kali ini, gue dapat kesempatan buat nyeritain pengalamannya Dayat. Sewaktu dia mendaki ke Gunung Butak, Malang bersama dengan teman-temannya. Ternyata, pendakian yang mereka kira bakal asik, malah jadi mencekam. Ada apa sebenarnya? Tonton video ini terus. Buat yang nungguin cerita horor gua sama teman-teman di pendakian Gunung Butak kemarin, sabar ya, ini gua lagi ngumpulin orang-orangnya nih. Nanti pasti dirilis, insya Allah. Gua tahu nih, pasti kalian dari tadi ngeliatin kaos gua kan? Yes, kaos dari OK Stuff. Ini kaos bahannya tebel, enak, tapi nggak bikin gerah. Dan desainnya, lihat. Anak gunung banget nggak tuh? Bagi yang pengen beli kaos ini, link di deskripsi ya. Cek. Udah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 27 Desember 2020. Dayat ditelepon nih sama temennya. Sebut aja namanya itu Ayu. Oh iya, nama-nama ini adalah nama-nama samaran ya. Pada intinya, Ayu ini nelpon Dayat buat ngajakin dia mendaki ke Gunung Butak. Dan Dayat pun di situ ngeiyain. Tanggal 28 besoknya, dia prepare tuh perlengkapan mendaki sama ngurus surat sehat di puskesmas terdekat. Karena kan salah satu syarat pendakian ke Gunung Butak adalah mesti punya surat sehat. Terus si Ayu di situ nelpon lagi dan ngabarin kalau jumlah orang yang ngikut ke pendakian itu jadi 13 orang. Mereka semua janjian lah tuh buat ketemu di salah satu pom bensin yang ada di kota mereka. Di sini mereka berangkat dengan menggunakan 7 sepeda motor. Dengan menempuh waktu kurang lebih 4 jam perjalanan buat sampai ke base camp Panderman. Di tengah-tengah perjalanan, pas lagi ngisi bensin, Dayat sempat ngomong nih ke temennya. Sebut aja temennya ini Piccolo. Dayat bilang, "Lo, 13 orang nih, yakin gak? Ganjil loh." "Alah, udah gak apa-apa, yakin aja." Selesai isi bensin, mereka pun melanjutin perjalanan menuju ke base camp. Mereka sampai di kota Malang itu maghrib. Di situ mereka pun sholat maghrib dulu. Selesai sholat, baru mereka ngelanjutin perjalanan. Singkat cerita, kira-kira jam 8 malam, sampailah mereka di base camp Panderman Gunung Butak. Mereka pun langsung ngurus pendaftaran dan segala macam. Rencananya, mereka mau mendaki besok paginya, karena kan waktu itu udah malam. Malam itu mereka nginep di salah satu warung yang ada di base camp. Belum ada keganjilan apa-apa. Karena di base camp itu masih dapat sinyal, Dayat terus browsing tuh di internet, nyari tahu tentang Gunung Butak. Dan dia menemukan informasi, yaitu wanita yang lagi haid tidak boleh nanjak. Di situ dia rada gimana gitu kan. Setelah browsing-browsing itu, dia pun tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan subuh kedengeran dari alarm HP. Mereka pun bangun dan sholat. Ya, meskipun juga masih ada beberapa yang molor. Sebelum mulai pendakian, nggak lupa mereka sarapan dulu dan berdoa. Nah, pas doa ini, Ayu nyuruh Dayat buat mimpin. Secara Dayat ini adalah lulusan pesantren. Sebelum doa, Dayat ngomong ke teman-temannya, "Sebelum kita nanjak, gue mau nanya, ada yang haid nggak di sini?" Cewek-cewek serentak pada bilang, "Enggak." Oke lah kalau begitu kan. Setelah mereka berdoa,
Kira-kira jam 7 pagi, dimulailah pendakian. Perjalanan menuju ke pos 1, belum ada masalah apa-apa. Mereka masih bisa bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, karena mereka ngebawa 4 cewek. Jadinya mereka banyak istirahat di perjalanan. Pada akhirnya Dayat, Ayu, Piccolo, dan Rijal mutusin buat duluan ke pos 1. Sekalian isi air di sana. Karena di pos 1 itu emang ada mata air. Sesampainya di pos 1, mereka berempat pun istirahat sambil nunggu teman-teman yang lain. Pas mereka mau isi air di situ, ternyata keran airnya itu rusak. Nah, bapak-bapak warung yang ada di situ bilang kalau ngambil airnya di pecahan pipa yang bocor aja. Setelah itu, Piccolo bilang, "Yat, gue mau duluan ya. Gue tunggu di atas, nyoba-nyoba solo hiking." Berangkatlah tuh Piccolo, ninggalin rombongan. Sekitar 10 meter Piccolo jalan, Dayat bilang ke dia, "Lo, jangan lupa salam sama Mbah He Butak." Dayat agak sompral di situ kan. 15 menit kemudian, teman-teman yang lain pun datang nih. Setelah teman-teman yang lain istirahat kurang lebih 10 menitan, mereka pun melanjutin perjalanan. Pendakian dipimpin oleh Dayat, diikuti sama Ayu, Rijal, dan teman-teman yang lain. 50 meter dari pos 1, sampailah mereka di pipa bocor yang dimaksud si bapak. Dan mereka pun ngisi air di situ. Setelah ngisi air, mereka lanjut jalan ke pos 2. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini, mulai ada sedikit keganjilan. Salah satu anggota rombongan yang sebut aja namanya itu Qodir, mulai ngerasain pusing yang lumayan berat. Padahal sebelumnya, Qodir ini pernah naik Gunung Butak dan baik-baik aja. Mau nggak mau, mereka istirahat lagi di situ. Sambil nunggu keadaannya Qodir ini membaik. Istirahat tuh beberapa waktu. Pada akhirnya Qodir agak mendingan. Setelah itu mereka ngelanjutin perjalanan. Baru jalan sebentar, sekarang giliran anggota rombongan yang cewek nih. Sebut aja namanya Setia. Dia mendadak lemes. Terpaksa mereka istirahat lagi. Jadi kebanyakan istirahat, tapi mau gimana lagi? Padahal target mereka jam 3 sore itu udah harus sampai pos 4 Sabana. Setelah Setia udah mendingan, mereka pun lanjut jalan lagi. Sekitar 100 meter sebelum pos 2, mereka istirahat lagi. Daya terus nanya ke teman-temannya, "Ada yang udah gak kuat?" "Nggak apa-apa, gue masih kuat kok. Yuk lanjut lagi." Tapi di situ feelingnya Dayat bener-bener udah nggak enak tentang Setia ini. Dayat terus bilang lagi, "Lu yang bener aja, jangan maksain keadaan. Kalau capek bilang capek, jangan sampai nyusahin yang lain." "Ya udah, istirahat sebentar aja. Lagian pos 2 udah deket kok." Selesai istirahat, mereka pun melanjutin perjalanan menuju ke pos 2. Sesampainya di pos 2, mereka ketemu lagi sama Piccolo. Dan ya, mereka istirahat lagi. Ya, mau gimana lagi kan? Selesai istirahat, mereka lanjut lagi. Nah, di perjalanan ini, Dayat sama Ayu itu jalannya lumayan cepet. Sampai-sampai pas mereka nengok ke belakang, ternyata teman-temannya itu udah jauh. Ya udah, akhirnya mereka berdua pun mutusin buat berhenti. Di situ Dayat bilang, "Nanti kalau anak-anak udah datang, kita lanjut aja ke pos 3. Ayu pun ngeiyain. Setelah lama nunggu, akhirnya teman-teman yang lain datang juga dan langsung istirahat. Di situ Dayat, Ayu, Piccolo, Rijal, dan Sadat mutusin buat jalan duluan ke pos 3. Ninggalin teman-teman yang lain yang masih pada istirahat. Jalan tuh mereka ngelewatin hutan lumut. Hutan yang lembab dan lebat banget. Kurang lebih 30 meter sebelum pos 3, Dayat nanya ke Ayu, "Yuk, rombongan kita laki-laki yang baju putih pakai carrier hitam siapa ya?" "Nggak ada ya. Kalau perempuan ada. Tapi kalau laki-laki nggak ada. Emang kenapa? Lu lihat apa emang?" "Nggak apa-apa kok.
cuma nanya doang. Singkat cerita, sampailah mereka berlima ini di pos 3. Istirahat mereka di situ sambil nunggu teman-teman yang lain. Rencananya, begitu teman-teman yang lain sampai, Dayat sama Piccolo mau langsung duluan ke pos 4 Sabana buat ngedirin tenda. Biar nanti begitu teman-teman yang lain sampai di Sabana, mereka ini bisa langsung masuk ke dalam tenda. Jadi tendanya itu udah siap. Nah, gak lama kemudian, tiba-tiba... Logistik woi, logistik. Si Kodir muntah-muntah dari tadi. Badannya lemes. Si Setia pingsan. Dayat, Piccolo, sama Ayu langsung pergi nolongin. Tapi pas dilihat, ternyata Setia itu bukan pingsan, tapi kesurupan. Dayat terus coba buat berkomunikasi sama sosok yang merasuki Setia itu. Kamu siapa? Asalmu mana? Saya Mira. Saya dari ujung kulon. Jauh juga. Di situ keadaan lumayan mencekam. Cewek-cewek pada nangis gak karuan. Di pos 3 itu ada beberapa pendaki lain. Tapi gak ada yang bisa nyadarin Setia. Sampai akhirnya Dayat inget kalau dia dapat amalan nih dari gurunya. Amalannya tuh kayak gini. Jadi Dayat cari itu tempat yang agak sepi. Terus dia hentakkan kakinya ke bumi dengan niat buat ngusir makhluk yang udah ngerasukin Setia. Gua nggak tahu dia sambil baca-baca apa. Dan setelah dia ngelakuin itu, wallahualam si Setia langsung sadar dan kebingungan sama apa yang udah terjadi. Sore pun berganti malam. Karena kondisinya Setia yang kayak begitu, mau nggak mau mereka harus ngedirin tenda di pos 3. Keadaan udah aman, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Tapi tepat jam 10 malam, badai datang. Rencananya nanti kalau jam 12 malam badai udah reda, Dayat, Ayu, sama Piccolo mau ke pos 4 buat ngambil air. Tunggu tuh sampai jam 12 malam. Tapi badai nggak kelar-kelar juga. Sekitar jam 1:30 dini hari, baru itu badai reda. Dayat langsung ngebangunin Ayu dan Piccolo buat jalan ambil air ke pos 4 untuk temen-temen yang lain. Karena perbekalan air bisa dibilang udah habis di situ. Alhamdulillah, di situ langit sekarang udah cerah. Bulan udah kelihatan. Nggak pakai lama mereka masukin tuh 5 botol kosong ke dalam tas buat diisi air. Singkat cerita, pada jam 2 dini hari berangkatlah mereka. Piccolo mimpin perjalanan, disusul Ayu dan Dayat jadi sweeper. Jalan mereka tuh di tengah kegelapan malam. Sesampainya mereka di hutan cemara, mulai ada perasaan yang nggak enak di hatinya Dayat. Ada yang ganjel gitu di pikirannya. Dia takut kalau Setia tiba-tiba kesurupan lagi, gimana? Siapa yang bisa nyadarin dia? Tapi dia berusaha buat nepis ketakutan itu dan bilang, semoga nggak terjadi apa-apa. Nggak lama mereka jalan, Dayat bilang ke 2 orang temennya itu, break woi, kayak ada 2 orang di belakang. Kita bareng aja sama tuh orang, biar rame. Dayat bilang gitu karena dia emang ngerasa kalau di belakangnya itu kayak ada 2 orang yang ikut jalan juga. Dia pikir itu pendaki. Tapi pas dia nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Ayu bilang, Mana orang? Gak ada gitu kok. Jangan ngada-ngada lu, Yat. lanjut lagi pendakian. Di situ tiba-tiba kabut itu cepet banget datangnya. Sontak Dayat bilang ke Ayu dan Piccolo, mateng kon, pikiran gue udah gak enak nih, Jan. Si Ayu terus nyaranin buat pakai jas hujan, buat jaga-jaga, takutnya tiba-tiba hujan. Dan bener aja, gak lama kemudian turun rintik-rintik hujan yang kemungkinan besar itu dari kabut. Lanjut lagi perjalanan. Nah, di perjalanan ini Dayat sempat minta 3 kali buat istirahat. Cuman pas lagi istirahat ini,
Dia ngelihat sesuatu yang bisa dibilang nggak enak dilihat. Pas lagi istirahat yang pertama, dia sempat ngeliat ke atas nih. Otomatis center ke arah atas dong. Dan di situ dia ngeliat sosok rambut panjang, baju putih, kuntilanak. Nggak cuma satu, tapi dua. Kuntilanak itu ngeliatin Dayat dengan tatapan yang marah. Di istirahat yang kedua, di sebuah pohon cemara yang roboh, lagi-lagi di situ dia ngeliat sosok. Tapi beda sama sosok yang tadi. Sosok ini tuh hitam, terus matanya merah. Dan lagi-lagi sosok itu ngeliat dengan tatapan yang kayak nggak suka sama Dayat. Tapi lagi-lagi dia berusaha buat cuekin sosok itu. Nah, di istirahat yang ketiga, pas di jalan setapak mau nyampe Sabana, dia sempat ngeliat anak kecil. Anak kecil dong, malam-malam di tengah jalur, di atas gunung. Nah, anak kecil ini jalan. Masuk ke jurang. Udah pasti jadi-jadian itu. Dengan bekal doa yang udah diajarin sama gurunya, dia terus-terusan tuh doa supaya nggak diganggu lebih jauh. Di situ dia sempet mau putus asa. Tapi Ayu dan Piccolo bujuk dia buat tetap maju. Ayu bilang, kita lanjut aja, pos 4 udah deket. Semoga aja di situ ada shelter. Iya kalau ada. Kalau nggak ada, mau nggak mau gue numpang ke tenda orang. Singkat cerita, sampailah mereka nih di pos 4 Sabana sekitar jam 4 subuh. Dan alhamdulillah di situ banyak pendaki, tapi keadaan tuh masih hujan ringan. Langsung mereka cari itu sumber air buat ngisi satu botol yang lagi dipegang sama Piccolo. Sedangkan botol-botol yang ada di dalam tas nanti ngisinya. Setelah ngisi air itu, mereka terus nyari nih tenda pendaki lain buat sekedar berteduh lah. Dayat ngeliat ada 3 tenda yang saling hadap-hadapan. Disamperinlah tuh tenda, dan pas sampai di tenda itu, hujan deras sama angin kenceng datang. Untungnya si pemilik tenda terus keluar dan bilang, "Itu mas, sampean pakai tenda itu. Tenda itu emang sengaja dikosongin buat logistik kami." Mereka bertiga mau nggak mau pakai itu tenda. Karena badai itu ngebuat mereka nggak bisa kemana-mana. Sampai kira-kira jam 10 pagi baru badai reda. Tapi kabut tebel masih belum hilang. Lo bisa bayangin gimana nasib teman-temannya di pos 3 itu nungguin air. Nah, di situ mereka mau ngisi air lagi, ngisi botol-botol yang ada di dalam tas. Namun, keanehan terjadi. Pas mereka buka tas mau ngambil botol, kok botolnya tinggal 1. Awalnya kan mereka bawa 5 botol dari pos 3, kok tinggal 1. Padahal, selama perjalanan dan pas lagi neduh di dalam tenda, mereka nggak buka-buka itu tas. Ya udahlah, mungkin pas berangkat dari pos 3 itu mereka nggak sadar. Mereka kira udah masukin 5 botol. Nggak taunya cuma masukin 1 aja. Ya, positive thinking aja. Terus si Ayu bilang, Ya, kita ke puncak ya, bentar aja. Gimana ya? Ya udah, manut ae wes. Mereka pergilah muncak tuh. Dan sampai di puncak itu sekitar jam 11 lewat. Menurut gue ini jangan ditiru ya. Niat awalnya kan pengen ngambil air buat temen-temen yang ada di pos 3. Cuman kok jadi lama gitu mesti ke puncak dulu. Kan kasihan yang di pos 3 ini. Malah ada yang lagi sakit kan si Setia itu. Dan juga di puncak itu kabut tebel banget. Alhasil mereka nggak bisa lihat apa-apa. Nggak lama mereka di puncak itu. Sekitar jam 12-an mereka turun lagi ke pos 3. Singkat cerita, nggak ada kejadian aneh-aneh sewaktu menuju ke pos 3 itu. Dan sesampainya di pos 3, kok teman-temannya udah nggak ada. Dan tendanya juga nggak ada. Udah nggak ada orang di situ. Mereka bertiga pun ngelanjutin jalan turun. Mungkin teman-temannya itu pada di pos 2. Pas sampai di pos 2, bener aja Dayat ngeliat Setia itu lagi digendong. Dan di situ
Setia udah lemes dan mukanya itu pucet banget. Dayat sama Piccolo buru-buru ngedirin tenda buat si Setia ini. Setelah itu, mereka berdua berinisiatif buat turun ke base camp minta bantuan. Tapi katanya, si Kodir udah turun duluan buat ngambil bantuan. Tapi Dayat was-was di situ. Soalnya menurut dia, Kodir ini orangnya agak gimana gitu. Jalanlah Dayat dan Piccolo menuju ke base camp. Dan bener aja, pas Dayat dan Piccolo ngelewatin pos 1, mereka berdua ketemu nih sama seseorang yang pakai sepeda motor. Mungkin itu adalah tukang ojek yang mau ngejemput Setia. Dayat tanya lah tuh, "Mas, mau ambil orang sakit ya?" "Iya mas, di pos 1. Nah kan bener, si Kodir salah ngasih informasi. Dayat terus bilang, "Enggak mas, yang sakit itu di pos 2. Setelah ngasih tahu tukang ojek itu, Dayat dan Piccolo pun lanjut turun ke base camp. Sesampainya di base camp, Dayat sempat debat tuh sama orang base camp perihal ongkos ojek. Mungkin kemahalan atau apa. Akhirnya, beberapa waktu kemudian, sekitar jam 8 malam, datanglah tukang ojek yang ngebawa Setia. Disusul sama teman-teman yang lain gak lama kemudian. Dan di situ keadaan Setia udah parah. Karena dia ternyata kena hipotermia. Untung cepet ditangani. Rencananya malam itu Dayat sama temen-temennya mau langsung pulang setelah Setia udah agak mendingan. Cuman pihak basecamp nyaranin buat besok aja pulangnya. Ya udahlah kalau gitu kan. Mereka pun mutusin buat nginep semalam lagi. Dayat terus ngobrol-ngobrol di situ sama temennya tentang apa yang udah terjadi di pos 3. Jadi Sadat bilang, sewaktu Dayat, Ayu dan Piccolo ke pos 4 buat ngambil air, ternyata Setia ini sempat kesurupan lagi. Tapi untungnya bisa ditangani. Makanya mereka semua mutusin buat turun. Karena takutnya keadaan semakin gak kondusif kalau mereka stay di situ. Besok paginya, sewaktu mau jalan ke parkiran Matic. Jadi tanjakan terakhir menuju ke base camp Panderman itu lumayan curam ya. Makanya motor Matic itu diparkirnya di bawah. Karena takutnya nggak kuat nanjak kan. Oke, sewaktu jalan ke parkiran Matic, si Setia pingsan. Teman-teman yang lain langsung ngegotong dia ke motor dan ngebawa dia ke puskesmas terdekat. Singkat cerita, setelah mereka semua udah sampai ke rumah masing-masing, salah satu anggota rombongan pendakian, sebut aja namanya Iqbal, dia ngerasa kok kayak lagi nggendong orang di punggungnya setelah pendakian itu. Dan Dayat sendiri ngerasa kalau kakinya itu kayak ada yang nyengkram. Pada akhirnya mereka konsultasikanlah hal itu ke seseorang yang mengerti. Dan bener aja, yang nyengkram kakinya Dayat itu adalah tangan hitam gede. Dan kenapa Iqbal ngerasa kayak nggendong orang di punggungnya? Itu karena dia ketempelan jin dari gunung itu. Waktu gue ke Buta kemarin, si bapak basecamp bilang kalau yang dari bawah gak bisa ikut kita ke atas gunung. Maksud gue nih, mereka gak bisa ikut ke atas gunung. Tapi yang dari atas gunung bisa ngikut sama kita ke bawah. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya menurut gua di cerita ini mengajarkan kita supaya lebih kompak lah dalam mendaki itu. Jangan saling ninggal-ninggal. Terus ya berusahalah melawan ego masing-masing. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.